Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Rafiqur Rahman, NIM 240211000088 dari kelas manajemen 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dengan studi kasus perbandingan penerapan K3 pada perusahaan Indonesia dan perusahaan internasional. Nah, materi ini bertujuan untuk melihat bagaimana perbedaan komitmen dan penerapan K3 dapat memengaruhi keselamatan pekerja serta kinerja perusahaan secara keseluruhan. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, yang pertama ini yaitu ada pendahuluan. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia. K3 tidak hanya berfungsi untuk melindungi tenaga kerja dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, tetapi juga berperan besar dalam menjaga produktivitas serta keberlanjutan perusahaan. Perusahaan yang menerapkan K3 dengan baik cenderung memiliki tingkat kerja yang lebih rendah dan kinerja yang lebih stabil. Oleh karena itu, dalam studi ini akan bahas perbandingan penerapan K3 antara perusahaan Indonesia dan perusahaan internasional. Next. Selanjutnya yaitu ada kasus K3 perusahaan Indonesia. Nah, studi kasus perusahaan Indonesia yang saya bahas yaitu adalah PT Waskita Karya Persero Tbk yang bergerak di bidang konstruksi dan infrastruktur. Dalam beberapa proyek konstruksi, perusahaan ini pernah mengalami kecelakaan kerja seperti pekerja yang jatuh dari ketinggian, penggunaan alat pelindung diri atau APD yang tidak lengkap, serta runtuhnya struktur sementara proyek. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam penerapan K3 di lapangan, terutama pada proyek dengan tingkat risiko yang tinggi. Next. Selanjutnya yaitu ada analisis permasalahan K3. Jika dianalisis lebih lanjut, terdapat beberapa permasalahan utama dalam penerapan K3 pada perusahaan Indonesia. Pertama, pengawasan K3 belum dilakukan secara konsisten. Kedua, pelatihan K3 belum menjangkau seluruh pekerja, terutama pekerja lapangan. Ketiga, adanya tekanan target waktu proyek seringkali membuat aspek keselamatan diabaikan. Nah, selain itu, budaya keselamatan kerja belum terbentuk dengan kuat, serta sanksi terhadap pelanggaran K3 masih kurang tegas. Nah, hal-hal inilah yang meningkatkan resiko kecelakaan kerja, teman-teman. Oke, next yaitu ada kasus K3 perusahaan internasional. Nah, sebagai perbandingannya, perusahaan internasional yang dibahas adalah Toyota Motor Corporation, yaitu dari Jepang, teman-teman. Nah, Toyota merupakan perusahaan manufaktur otomotif global yang menerapkan Toyota Production System atau TPS. Nah, dalam hal ini, K3 menjadi bagian penting dari budaya perusahaan.
Toyota menerapkan pelatihan K3 secara wajib dan rutin, penggunaan APD yang sangat ketat, serta sistem stop the line, yaitu menghentikan produksi jika terdapat potensi bahaya. Selain itu, Toyota juga melakukan audit K3 secara berkala, sehingga keselamatan kerja benar-benar terjaga. Gitu teman-teman. Nah, next. Nah, di sini kita bisa lihat yaitu analisis perbandingan perusahaan antara PT Waskita Karya dan Toyota. Jika dibandingkan terlihat perbedaan yang cukup jelas antara perusahaan Indonesia dan perusahaan internasional. Pada perusahaan internasional seperti Toyota, K3 sudah menjadi budaya kerja, bukan sekedar kewajiban. Nah, sementara itu pada beberapa perusahaan di Indonesia, K3 masih sering dianggap sebagai formalitas atau beban tambahan, teman-teman. Nah, perbedaan komitmen manajemen inilah yang menyebabkan hasil penerapan K3 juga berbeda. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu ada dampak dan pembelajaran. Penerapan K3 yang lemah dapat meningkatkan resiko kecelakaan kerja, kerugian materi, serta menurunnya produktivitas. Sebaliknya, penerapan K3 yang baik terbukti mampu meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, dan rasa aman bagi pekerja. Nah, dari sini perusahaan Indonesia dapat mengambil pembelajaran dengan mencontoh sistem K3 perusahaan global serta menjadikan K3 sebagai prioritas strategi perusahaan. Next, oke, kita masuk ke penghujung materi ini yaitu ada kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulan, perbedaan penerapan K3 menunjukkan bahwa komitmen manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman. Toyota membuktikan bahwa K3 bukan hanya kewajiban, tetapi merupakan investasi jangka panjang yang mampu menekankan risiko kecelakaan dan meningkatkan produktivitas. Sementara itu, PT Waskita Karya dan perusahaan Indonesia lainnya perlu memperkuat budaya K3 melalui penerapan yang konsisten serta pengawasan yang ketat agar tercipta lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai perbandingan penerapan K3 pada perusahaan Indonesia dan internasional. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja. Terima kasih atas perhatiannya Bapak atau Ibu dan teman-temanku sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.